Nah, yang kedua, ini kita akan mendengarkan materi yang sangat menarik, ya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Hambali tadi. Ya, di sini saya akan membacakan CV pemateri yang pertama. Nama lengkap beliau adalah Wilson Lalengke, SPD, MSc, MA. Tempat tanggal lahir Kasingoli, Sulawesi Tengah, tanggal 3 Juli 1965. Beliau alumni dari PPKN, FK Universitas Riau. Beliau juga alumni pasca sarjana bidang etika global di Inggris dan juga etika terapan di Swedia dan juga Belanda. Ini sangat luar biasa riwayat pendidikan. Riwayat pekerjaan beliau juga pernah menjadi guru PPKN di Riau khususnya. 2008 sampai sekarang beliau juga pimpinan redaksi Pewarta Indonesia dan juga Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Dan juga beliau seorang trainer jurnalistik. Ini sangat luar biasa. Beliau akan menyampaikan, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Hambali tadi, bahwasannya yang paling penting juga, apalagi di PPKN ini adalah terkait dengan karakter. Nah, bagaimana di masa-masa pandemi ini, pendampingan khususnya orang tua di rumah, ini perlu juga diaktualisasikan. Ya, pendidikan karakter ini, beliau mengambil tema yang sangat menarik, yaitu terkait dengan pendidikan karakter dunia maya. Bahkan beliau menyampaikan dunia maya dari aspek karakter di keluarga. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Wilson Lalengke. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, para peserta seminar yang saya hormati, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita boleh bertemu dalam rangka sebuah acara seminar terkait tentang pendidikan moral yang akan dilaksanakan oleh para guru dan pembina dimanapun berada di masa-masa sulit di new normal yang segera akan diberlakukan. Nama saya Wilson Lalengke. Kebetulan saya ingat bahwa beberapa waktu yang lalu salah satu dosen kita di PPKN baru berpulang ke rahmatullah. Kita berdoa semoga almarhumah Nurmi Katin diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang pembelajaran PPKN dunia maya dalam kerangka merekayasa karakter di dalam keluarga. Situasi yang kita hadapi ke depan ini, khususnya untuk guru-guru PPKN, bukan sesuatu yang baru. Karena sebenarnya apa yang sudah dilakukan selama ini juga sudah terkait dengan pembelajaran di di new normal, di mana kita sudah sering melakukan kegiatan pembelajaran yang saya sebut sebagai guru kunjung. Guru kunjung itu ada salah satu pola yang sudah dilaksanakan selama ini untuk memberikan pelajaran kepada para siswa. Juga tutor sebaya yang bisa dilaksanakan di kelas maupun di rumah. Dan PR-PR yang selalu kita berikan itu juga bagian dari pembelajaran itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin membawa kita semua pada sebuah pemikiran bahwa pembelajaran ke masa depan itu adalah memindahkan kelas ke rumah masing-masing. Sehingga topik yang saya sampaikan ini adalah pembelajaran PPKN dunia maya
itu artinya kita merekayasa karakter keluarga. Karena sebenarnya tujuan pembelajaran itu kan untuk memberi pengetahuan kepada para pembelajar. Nah, setelah dia tahu, ya, pada slide berikut, ya, dua hal yang harus dimiliki oleh siswa atau pembelajar, yaitu mengetahui segala sesuatu yang ingin dia ketahui atau perlu dia ketahui. Setelah dia tahu, maka dia harus menentukan apa yang harus dia lakukan. Jadi perilaku dia akan sangat tergantung dengan pola pikir berdasarkan pengetahuan yang sudah disampaikan atau sudah dia ketahui. Berikutnya. Nah, pola pembentukan karakter, ya, slide berikut, itu menjadi sangat penting. Karena semua hal akan sangat tergantung atau terpulang kepada karakter setiap orang. Dan karakter itu menjadi sangat penting agar setiap orang bisa berperilaku atau melakukan segala tindakan-tindakan yang sesuai dengan tuntutan dari masyarakat. Nah, awalnya adalah stimulus atau informasi yang diberikan kepada atau diterima oleh setiap orang. Stimulus dan informasi itu melahirkan proses berpikir pada setiap orang. Nah, proses berpikir itulah yang memunculkan sikap, kecenderungan setiap orang untuk melakukan apa yang dia pikirkan atau yang dia putuskan sesuatu yang baik, yang benar menurut dia. Nah, muncullah perilaku atau tindakan yang menghasilkan akibat atau dampak. Ketiga hal itu, sikap maupun perilaku dan hasil, itu menjadi stimulus lagi, menjadi informasi bagi orang lain maupun dirinya sendiri yang akan terus-menerus berproses, berputar-putar di situ dan menghasilkan karakter tertentu. Berikut. Ya. Jadi urutannya adalah kita membentuk pola pikir masyarakat atau anak didik kita yang akan melahirkan sebuah kecenderungan atau sikap, kemudian perilaku yang akan menjadi kebiasaan. Perilaku yang terbiasa itu akan menjadi karakter dia. Nah, kalau karakter individu gabung dengan individu-individu lain dan dalam kelompok yang besar, maka itulah yang kita sebut dengan karakter bangsa. Berikut. Coba kita lihat apa yang dimaksud dengan new normal atau normal baru. Dalam hal ini ada protokol normal baru yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat susunannya, yang pertama adalah tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh normal, kemudian yang kedua cuci tangan dengan air, 3 harus menggunakan masker, 4 menyediakan area isolasi, kemudian membersihkan ruangan dan lain sebagainya, sampai ke nomor 9, itu artinya bahwa setiap orang perlu menerapkan pola-pola hidup tertentu. Nah, pola hidup itu akan menjadi sebuah karakter, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk seluruh komunitas yang ada di sekitarnya. Dalam 3-4 bulan terakhir ini, kita melihat pembentukan karakter baru itu yang dilakukan oleh pemerintah secara tegas dan keras dengan berbagai strategi yang sudah kita jalani. Nah, bagaimana membuat karakter ini nantinya menjadi kebiasaan, menjadi kehidupan sehari-hari bagi setiap anak didik kita. Inilah yang perlu kita lakukan, hal-hal seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita memindahkan pembelajaran kelas ke dalam keluarga. Lanjut. Sebenarnya dalam pembelajaran kita di PPKN tentu intinya adalah membangun karakter itu sendiri. Jadi 4 hal yang perlu kita perhatikan adalah kita membangun karakter seseorang agar dia mengenal dirinya sendiri.
Kemudian yang kedua, mengenal sesama. Dan ketiga, dia mengenal Tuhan. Selanjutnya, yang keempat adalah karakter seseorang yang mengenal dunia itu sendiri dengan semua relasi-relasi yang ada. Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan bahwa ketika kita ingin mengenal diri kita sendiri, tidak mungkin itu terjadi ketika kita tidak mengenal sesama kita. Kita tidak mengenal Tuhan, dan kita tidak mengenal dunia ini. Oleh karena itu, maka kita perlu benar-benar memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah kita mengenal sesama kita. Bagaimana cara mengenal sesama? Pada slide berikut. Pada saat kita mau mengenal sesama, maka yang paling dekat adalah ibu, bapak, adik-adik, abang-abang, dan orang-orang di sekeliling kita, di dalam keluarga kita. Itulah sebabnya, maka lingkungan rumah tangga, lingkungan keluarga, itu sangat esensial dalam pembentukan karakter. Yang kita ingin sampaikan karakter yang baik, karakter yang bermoral, yang bernilai moral tinggi dari setiap anak didik kita. Satu hal penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana memindahkan kelas. Yang selama ini kita belajar di kelas dengan berbagai macam pengetahuan dan praktik nilai, kita pindahkan ke rumah. Hal-hal seperti ini perlu kita sikapi dan kita lakukan dengan baik. Ya, berikut. Saya kira ini nanti bisa kita bagikan aja. Nah, keluarga sebagai sekolah atau sebagai kelas. Bagaimana menerapkan kehidupan yang berkarakter baik itu di dalam rumah, di dalam keluarga, itulah yang harus kita tumbuh kembangkan. Misalnya, mungkin aneh kalau saya tadi tidak pakai masker, tapi ketika ingin memberikan penjelasan seperti ini, artinya saya serius untuk memberikan pembelajaran, memindahkan pengetahuan atau apapun yang ada dalam pikiran saya kepada para pendengar. Ya, pendengar saya tentu nanti siswa dan siswi kita semua. Nah, ketika kita mau bicara soal pakai masker, tapi kita tidak menunjukkan kebiasaan pakai masker itu, maka saya kira itu satu hal yang absurd, ya. Jadi mestinya memang kita perlu menunjukkan karakter kita pada diri kita sebagai contoh untuk ditiru oleh para siswa, walaupun ya kita tidak berdekatan dengan siapapun sekarang. Begitu juga untuk pola tingkah laku yang lain. Kita mengajarkan tentang senyum, tentang keramahan dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita berkomunikasi dengan anak-anak kita yang jauh di sana, yang kita tidak tahu apakah dia di tempat tidur atau di WC atau dimanapun, kita harus tetap menunjukkan bahwa kita ini ingin membentuk mereka sebagai karakter yang kita harapkan terjadi seperti yang diidealkan oleh pelajaran kita PPKN. Berikut. Jadi fungsi keluarga yang menjadi tempat tumbuh kembangnya sebuah karakter yang baik bagi seorang manusia, itu sekarang harus benar-benar dimanfaatkan potensinya. Jadi kita harus melibatkan orang tua di dalamnya. Kita harus melibatkan ibunya, bapaknya, adik-adiknya, keluarganya, perlu nenek, dan lain sebagainya. Ada baiknya kalau setiap guru itu mengenal setiap keluarga dengan baik dari anak didiknya. Sehingga dia bisa berkomunikasi dengan mereka untuk membentuk si pribadi, si anak ini untuk menjadikan dia sebagai manusia yang berkarakter yang baik. Berikut. Saya kira sudah banyak saya jelaskan bahwa membangun relasi di dalam keluarga itu menjadi sangat penting. Dan COVID-19 ini memberikan pelajaran yang bagus buat kita semua agar mengembalikan semua struktur pembelajaran itu justru kembali ke rumah. Karena rumah tangga atau keluarga itulah basis dari sebuah pembelajaran moral sesungguhnya. Bukan di sekolah. Ya, coba kita bandingkan antara hasil pembelajaran yang kita berikan di sekolah, terutama untuk pendidikan moral, dan hasil yang terjadi di rumah. Terutama karena ada media-media di sana, ada televisi, ada radio, ada koran, ada majalah, dan sebagainya. Bisa
diakses oleh setiap anak didik kita. Maka pengaruhnya itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa ajarkan di kelas. Nah, oleh karena itu maka kita kembalikan pembelajaran itu di rumah dan kerjasamalah dengan orang tua, dengan seluruh anggota keluarga untuk membina anak didik kita di dalam rumah sebagai kelas tadi. Berikut, ya, ini bagian dari bagaimana kita membangun relasi, tentu harus berkomunikasi satu sama lain. Dan kalau selama ini mungkin intensitas komunikasinya itu sekitar 20-30%, maka kita tingkatkan menjadi 50-60% tingkat komunikasi dari setiap anggota keluarga yang ada dalam sebuah keluarga, di mana ada didik kita ada di dalamnya. Berikut, ya, di dalam keluarga lah kita membangun kesepakatan dari semua anggota keluarga untuk, ya, termasuk anak didik kita, akan terbangun sebuah kesadaran bahwa kita ini hidup di tengah masyarakat, kita ini hidup berdampingan dengan orang lain. Oleh karena itu maka attitude, perilaku kita, pola pikir kita yang dimulai dari pola pikir, kemudian kecenderungan untuk bertindak, berbuat, dan akhirnya menjadi sebuah tindakan akan berdampak kepada orang lain. Semua orang ada di dalam komunitas kita maupun di luar komunitas kita. Kita tidak pernah membayangkan bahwa COVID-19-nya terjadi jauh di seberang lautan. Justru berdampak kepada kita hari ini di sini, di tempat yang ribuan kilometer jauhnya. Oleh karena itu maka kesadaran untuk membuat kesepakatan yang baik di antara semua, yang menguntungkan semua atau mengayomi semua warga itu menjadi penting, dan itu harus dimulai dari keluarga. Berikut, ya, perlu kita pikirkan bahwa segala sesuatunya yang sebenarnya menjadi bermasalah karena adanya hitung-hitungan jumlah kumulatif. Semakin banyak itu semakin berbahaya. Api misalnya, kalau yang kecil itu sangat bermanfaat, tapi ketika dia sudah menjadi jumlah atau kumulatif jumlah yang besar, maka itu akan sangat berbahaya. Demikian juga hal-hal yang lain. Jadi individu untuk komunal, karena sebuah ruangan sangat lapang untuk satu orang, tapi ketika sudah berjubel di dalam ruangan itu, maka akhirnya kecelakaan, mara bahaya yang muncul. Ya, saya kira hal-hal seperti ini yang perlu diajarkan, yang perlu kita bangun di dalam sebuah keluarga sehingga semua orang dan terutama anak-anak kita aware tentang hal itu. Ya, kesimpulannya adalah bahwa keluarga dan kelompok-kelompok pertemanan dan sosial kemasyarakatan itu kita manfaatkan sebaik mungkin dalam pembelajaran pendidikan moral, dan itu bisa dilakukan dengan tadi sudah disampaikan oleh Bang Hambali, pola-pola, strategi, metode, dan lain sebagainya sudah dijelaskan. Jadi kita gunakan semua strategi, metode, media, fasilitas, dan lain sebagainya itu untuk membentuk keluarga menjadi sebuah tempat pembelajaran yang baik untuk setiap anak didik kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan. Yang paling penting adalah bagaimana kita merekayasa keluarga-keluarga Indonesia untuk menjadi tempat tumbuh kembang sebuah karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila. Terima kasih. Untuk sementara. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Yusona Lengke. Sangat luar biasa pemaparan beliau. Kita kembali rupanya ke rumah ya, atau ke keluarga. Karena memang dampak dari COVID-19 ini, yang terbaik pendidikan itu kembali ke rumah. Oleh karena itu memang perlu bagi kita, tenaga pengajar, guru, dosen, dan sebagainya, tentu memanfaatkan lingkungan keluarga ini. Ya, kerjasama dengan orang tua sangat dibutuhkan.